Tribuners, 6 Januari 2024 ini Provinsi Jambi genap berusia 67 tahun, bukan usia yang muda. Dan Provinsi Jambi mengalami banyak perkembangan. Sekarang bersama saya ada salah seorang tokoh Jambi yang kebetulan orang tuanya beliau adalah juga tokoh Jambi, Gubernur Jambi pada 66 sampai 68 akhir. Beliau adalah Pak Hatman Manaf. Apa kabar Pak? Alhamdulillah. Ya Pak ya. Alhamdulillah. Orang tua beliau adalah Pak Abdul Manaf yang pernah menjadi Gubernur Jambi, juga bahkan pernah menjadi pejabat wali kota Jambi. Nah, bersama beliau kita akan bicara mengenai Jambi kini dan Jambi dulu. Seperti apa refleksinya? Kita langsung saja nih Pak. Bapak mungkin sebagai supaya Tribuners tahu nih, ketika itu misalkan tahun 57 lah Jambi, umur Bapak berapa itu Pak waktu itu? Kalau 57 artinya baru 10 tahun. 10 tahun. Ya, 10 tahun. 40 tahun. Saya kelas 3 atau kelas 4 gitu. Oke. Waktu 57. Nah, Ketika itu orang tua Bapak sebagai Bupati Merangin. Merangin. Nah, Bupati Merangin itu terdiri dari Bungo, Morotebo, Bangko, dan Sarolangun. Oke, itu luas berarti dulu ya, Ya, bahkan usia Merangin lebih tua dari usia Provinsi Jambi ya. waktu itu Kerinci kan belum ada. Betul. Nah, Oke, Pak, apa yang Bapak ketahui, pasti kan mendengar cerita lah dari orang-orang tua tentang persiapan pembentukan Provinsi Jambi lah ketika itu. saya waktu itu masih kecil ya. Oke. Masih lari-lari, tapi udah masih ingat lah ya. Waktu itu rumah kami itu di Jalan Merdeka nomor 8. Kalau sekarang di mana tuh Pak? Sekarang itu jadi apa? UDW apa? GOW. BKW ya. Oh, BKW. BKW. Berarti di depannya Akper Garuda Putih itu Pak ya? Terakhir masuk ke DKT. Jadi Tribuners, kalau kita dari SMP 1 ada Telkom, terus Telkom kan Simpang 4 juga ya? Ya. Yang ada tubuh sekarang apa? Kantor BKW itu ya? Nah itu di situ berarti Pak ya? Nah itu kan. Nah di situ. Merdeka 8. Merdeka Jalan 8. itu Jalan Merdeka namanya. Mereka, oke. Nah, jadi waktu itu kami masih di situ. Dan kebetulan kami itu baru pindah dari Muara Tebo. Ya, ayah saya dipindahkan dari Muara Tebo ke Jambi, terus sampai di Jambi dia itu pangkatnya naik jadi patih waktu itu, dan jadi kepala bagian umum lah sekarang ini ya. Ya, pokoknya urusan kantor tuh dia tuh dulu, itu bagian dia dulu, saya ingat betul. Itu belum di provinsi berarti Pak ya? Belum, masih presidenan. Presidenan Jambi, oke. Yang sekarang jadi rumah sakit itu, yaitu apa namanya itu dulu kantor presidenan yang sebelah sini. Nah, itu kan letter U itu. Ya, letter U betul. Letter U ya, itu. betul. Ya, yang sini itu provinsi presidenan. Yang sebelah sana itu Kota Media. Oke. Rumah sakit yang dimaksud rumah sakit Bayangkara Pak ya, yang sekarang itu. Okay. Itu punya itu provinsi punya ya. Nah, jadi kami tinggal di situ. Dan sebelah kami kebetulan sebelah, jadi rumah saya, nah ini ada Pak Haji Hanafi. Oke, tokoh dari Bungo. Tokoh dari Bungo dan tokoh Masumi. Benar. Ya? Hanafi. Nah, disitulah pemuda-pemuda ya pada waktu itu, para mahasiswa itu lah dalam mana mengolah. Saya ingat waktu itu ada orang, saya kenal orang itu sering ke rumah ya, namanya Haji Basarudin. Tahu nggak? Orang Merangin, orang Sungai Ula. Ya? Haji, itulah orang dia dulu apa sih bagian DPR lama itu apa namanya itu? Konstituante apa namanya? Gitu ya, itulah ya. Okay. Kayak gitu. Ada Pak Basarudin, si Raden Dola, Abdullah Siginjai. Oke. Sudah itu juga ada Pak Suhur,
Raden Suhur. Raden Suhur, ya itu orang Jambi nih. Oke. Raden Suhur, Pak Haji Nafi, Raden Suhur. Apa? Taif Hanafiah ada mungkin Pak? Taif Hanafiah, Taif Hanafiah. Taib HR, bukan Taib Hanafiah. Ya Hanafiah tuh pegawai Taib Hanafiah. Nah ini Taib HR, RH, Taib RH. Taif RH ya. Nah, Taib RH. Jadi apa tuh Pak yang dibicarakan waktu itu Pak oleh pemuda-pemuda Jambi ketika Nah itu ingin lepas dari Sumatera Tengah berarti Pak, Sumatera Tengah, Oke. ya Sumatera Tengah. Mereka ingin supaya kita ini jadi provinsi. Oke, otonom lah Pak ya. Nah waktu itu bersamaan dengan Riau. Iya, Riau sudah bergejolak juga pengen lepas ya. Riau juga, terus Bengkulu, Lampung itu. Tadinya Lampung di Sumatera Selatan. Iya. Bengkulu. Nah Jambi ini Riau. Sumatera Tengah itu Padang, Ya, Sumatera Barat, terus, Riau, Riau, Jambi. Jambi. Nah itu dulu. Nah, jadi adalah pergolakan, ada perbincangan yang cukup serius waktu itu. Dan kami itu dengarannya bapak saya itu karena dia kan orang putra daerah, dia kan ya dia hanya masukan-masukan, ada orang bertanya, itu saya dengar. Sebab saya sering sekali dulu duduk di samping beliau itu, kalau dengar orang cerita itu dulu. Makanya waktu itu kalau tidak salah waktu itu masih Pak Jamin tidak salah. Jamin waktu itu jadi residen ya. Ya. Gubernurnya baru Baksan. Nah, saya ingat betul waktu itu. Nah, pada waktu tahun 57, 56, 57 lah sekitar itulah ya. Itu kami dipindahkan. Ayah saya dipindahkan. Itu belum masih masih presiden. Iya, masih presiden. Pindahkan ke jadi Bupati Merangin. Oke. Nah, itu cerita pindahkan ke Merangin. Nah, waktu dia jadi Bupati Merangin, kami sekolah lagi ke situ, semua anak-anak. Terus ada kakak-kakak saya masih tinggal di Jambi. Dan alhamdulillah ya, nggak tahu saya itu melihat bahwa sayangnya orang sama ayah saya di situ. Kalau kalian mau tahu, ayah saya itu dari mulai nol, dari magang itu orang yang nggak pakai gaji, ya. Lalu meningkat karena apa? Itu kasih Allah, dan kedua orang sayang sama dia. Karena saya bilang itu orang sayang sama dia. Karena mungkin kejujurannya, dia tidak pernah mau memihak. Ya, itu ayah saya tahu persis. Karena saya dekat sekali. Nah, jadi masih di apa? Nah pada waktu mau peresmian. Oke, berarti ini kita beranjak berarti sudah terbentuk nih Pak. Bukan terbentuk, belum, baru nak peresmian ini. Berarti ini pas periodenya setelah ada kongres Badan Kongres Rakyat Jambi yang Iya. Setelah itu berarti Pak ya, periodenya Itu sudah ada lah pokoknya. Nah makanya pada waktu mau peresmian, ya kan, waktu di Guguran, ya. Benar, ini rumah dinas Pak ya. Rumah dinas, bukan Guguran dulu, rumah residen ya. Rumah residen. Kalau sekarang Guguran. Nah itu datanglah ke sini itu Letkol Hussein. Oke. Hussein, terus dari Jakarta, terus banyak. Berarti di Jakarta ini dari Mendagri berarti. Dari Mendagri ada, saya lupa namanya siapa. Sudah itu termasuk di situ Pak Yusuf Singirikane. Nah, Yusuf Singirikane waktu itu penguasa perang. Nah, pada waktu itulah diresmikan berdirinya provinsi. Nah, tapi belum sempat waktu itu karena Masumi yang menang, sehingga otomatis waktu itu yang akan menjadi itu Pak Baksan itu sudah ini kan. Pak siapa? Pak Haji Nafi. Belum sempat dilantik. Ya, dulu. Sempat dilantik, terus ya itulah RRI. Iya, oke. Dulu kan memang periodenya ketika itu kan memang sedang runcing. Iya, sedang Dewan Banteng dulu. Sudah terlalu.
Nah Dewan Mata itu lah Letkol Ahmad Hussein ya, masa transisi lah ketika itu Pak, transisi. Dalan Jambe kalau tidak salah datang juga. Dalan Jambe. Safrudin ada Simbolon ada Pak? Simbolon ada. Simbolon ada ya? Simbolon ada. Jadi pada waktu itu kebetulan mereka itu juga sedang mengadakan pertemuan lah mereka itu yang Banteng ini di Sungai Dare dan Palembang, dari Palembang ke Sungai Dare. Berarti ini foto yang kalau dulu kita ingat yang ikonik itu yang ada Ahmad Hussein, ada orang tua bapak, ada Bofadol segala macam itu Pak ya, yang duduk di kursi ya, itu dia. Itulah dia, mungkin ada Ahmad Hussein apa siapa nama itu. Tadi itu dalam rangka peresmian jadi provinsi. Jadi provinsi, oke. Ganti itu. Nah, langsung sidang langsung mengadakan pemilihan gubernur. Nah waktu itu yang ikut itu Yusuf Singedekane sama Haji Muhammad Kamil. Oh, itu pakai pemilihan juga berarti dulu Pak? Ya pemilihan. Bukan ditunjuk pusat dulu berarti? Ya. Nah ini rahasia lah sebenarnya, ada masalah itu kan. Tapi kami tahu itu. Nah jadilah Pak Yusuf Singedekane. Nah tapi waktu itu setelah kami dah pindah ke DPR RI, ya kan, pindah lagi masuk ke Jambi, ya kan. Nah provinsi itu sudah berdiri, ya saya udah kemarin itulah langsung jadi masih Bupati Merangin. Nah kan di dalam itu kan pernah Bupati Merangin, balik lagi jadi Bupati Batanghari, sudah tuh balik lagi ke Merangin kan. Itu aja kerja dia tuh, jadi pejabat-pejabat. Itu ayah saya dulu. Nah setelah itu ditarik ke Jambi, jadilah dia waktu itu residen. Ya residen dulu, makanya jadi residen. Nah waktu tahun 66 pas dia 30 SPKI itu tahun 65 itu kan sudah bergerak. Nah, dia ke Jakarta. Ini ceritanya nih. Sampai di Jakarta dia dipanggil dengan Pak Yusuf oleh Menteri Dalam Negeri. Waktu itu kalau tidak salah Pak Murad kalau tidak salah. Pak Suki Rahmat. Menteri Dalam Negerinya Pak ya? Nah, Pak Suki Rahmat, Jenderal Pak Suki Rahmat. Wah itu memanggil, datanglah ke sana. Sampai di sana, kita ngomong-ngomong apa, besok langsung dilantik sebagai Gubernur Jambi. Ya, jadi dilantik jadi PJ Gubernur Jambi. Tanggal 6 Juni kalau tidak salah. 6 Juni kalau tidak salah. 6 ya. 66 itu, kalau 6 Juni 66 itu saya ingat. Jadi dilantik, jadi dia kaget. Tadi berangkat sama-sama tuh sama Pak Yusuf tuh, pergi ke yang nggak nemenin itu ini apa? Abang saya tuh Surman Mana Parmalu. Itu memang ke Mendagri. Itu sampai sana entah gimana tuh langsung pelantikan. Nah, sudah itu baliknya tuh nggak ada lagi sama-sama dengan Pak Yusuf. Ada karena dia beratnya baca kan waktu itu ya, dia pelantikan dia. Langsung dia balik ke sini. Sampai di sini lama dia tak bisa kerja. Masa belum serah terima. Ya, belum serah terima itu. Berapa bulan itu? Cukup lama. Ya, kalau tidak salah Mei dia pelantikan bulan Mei, terus Juli dia baru serah terima. Nah, waktu itu aku ingat betul. Ya itu kan persatuan aksi kan sebenarnya waktu itu kan 5866 tuh tidak ada masalah. Jadi waktu itu sudah jadi provinsi. Gubernur pertamanya Yusuf Singedekane. Nah. Ingat nggak Pak, mungkin ketika orang tua Bapak menjabat sebagai gubernur, mungkin seperti apa sih mungkin perayaan ulang tahun dulu? Berarti kan tadi Juni 66 ya, berarti 67 atau 68 itu kan sempat 2 kali tuh provinsi Jambi ulang tahun lah pada bulan
Januari tahun itu? Ingat Pak, mungkin ada perayaan semacam apa atau apa gitu Pak? Kalau dulu itu kan tidak seperti sekarang. Ya pasti. Pertama mungkin Keuangan lah, ekonomi pasti. Keuangan ekonomi waktu itu kita sedang anu betul. Pasca 65 lah pasti. Oke. Kita sedang apa namanya? Ya boleh dikatakan sedang drop lah ya. Keuangan negara pun jadi tidak ada begitu ini. Jadi hanya rakyat aja yang mengadakan, ya mengadakan apa kemerian apa namanya ini? Pawai obor. Ya, itu sering terjadi itu. Kalau ulang tahun 17 Agustus obor, ada apa namanya nah itu ada semua tuh jadi pada waktu itu memang ya tidak ada semeriah sekarang ya. Hanya ada nanti orang mengadakan pasar malam. Nah, itu yang aku ingat tuh pasar malam dalam rangka ulang tahun provinsi. Waktu bapak aku itu kan hanya berapa dia jadi gubernur kan 58 itu Pak Yusuf Sultane sampai tahun 66. Nah itu jadi di dalam cerita itulah bapak aku itu di tahun 50 berapa itu dia ditunjuk jadi pejabat wali kota. Itu lama menggantikan Pak Sudarsono yang sedang sekolah luar negeri Pak ya. Sekolah luar negeri sudah dia dari dari Rusia dulu apa dari Amerika. Balik situ dikirim lagi jadi lama. Kalau kita ini kan Bapak sebagai orang sudah sepuh lah, dari tokoh kan sudah melewati berbagai macam kepemimpinan Pak Gubernur Pak ya, sampai sekarang. Apa yang Bapak lihat dari era Bapak orang tua Bapak dulu sampai sekarang itu seperti apa sih Jambi sekarang menurut Bapak? Ya itu jauh sekali memang. Terus terang aja perubahannya jauh sekali. Tapi waktu kita kan belum ada yang namanya anggaran itu kalau pemerintahnya. APBD, APBN, apa namanya blok grant segala macam gitu ya di AK. Jadi, pada waktu itu kami itu ya hanya batas itulah yang bisa dia lakukan, ya kan? Ya lakukan sebagai dia pejabat gubernur tak bisa berbuat banyak. Nggak ada ini. Kedua itu sedang peralihan. Ya peralihan ya. Sedang Orde Baru, Orde Lama. Ya sedang peralihan sekali. Wah kerjanya apa? Itulah diributkan di demo terus orang minta dipecat Cianu kan dulu kan PKI ini itulah gawe dia. Jadi tidak ada daripada dalam pemerintah itu untuk menindak, dia hanya membersihkan. Akhirnya dia kerjanya dia minta kepada orang Jambi yang masih sekolah baliklah untuk mengisi posisi ya. Nah, jadi pada balik lah. Nah Mutalib itu yang kau ada langsung dia terima jadi pegawai dia, terus balik. Mantan Bupati Kute. Nah iya, semuanya banyak, pokoknya kenal semua tuh. Tapi hanya Pak Mutalib sendiri yang masih hidup. Yang lain sudah tidak ada lagi. Mutalib ya. Pak, kalau dari sekian gubernur Jambi dari awal sampai yang sekarang mungkin kalau dalam pandangan Bapak yang mungkin di hati masyarakat gitu, atau mungkin bukan berarti yang tidak tersebut tidak ada di hati masyarakat, tapi siapa Pak? Yang saya terus terang saya soalnya Maskut Sofwan ya. Saya Maskut itu banyak berbuat. Apa yang Bapak ingat dari sosok Pak Maskun Pak? Ya jalan lah, terutama jalan. Maskun ini dia orang pusat, lobinya bagus. Oke. Itu ya. Kunci pemimpin juga tuh ya, kepala daerah itu lobby. Lobbynya bagus. Orang yang tegas. Oke. Orang yang tidak peduli. Itu Pak Maskun Sofwan. Tidak peduli dalam arti maksudnya. Ya dia apa pokoknya. Berani gitu lah Pak ya, bukan berarti tidak bergerak ya. Itu Maskun. Tidak takut lah gitu Pak ya. Ada anunya. Nah, saya tidak tahu ya waktu Maskun itu apa yang dia ini kan karena saya tidak ada di sini kan. Tapi saya dengar jalan, dia sudah melakukan mulai. Oke Tribuners, itu tadi perbincangan kita dengan salah seorang tokoh Jambi, Pak Hatma Manap,
tentang Jambi lah di masa lalu dan masa kini. Nah, itu tadi harapan-harapan beliau, utamanya kepada pemimpin. Saya Didi Rahmawan undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.